Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar radio Suara Al-Iman dan pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan menjaga kita semua. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat dimudahkannya kita untuk mengisi hari-hari kita, bagian daripada umur kita isi dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, dan berusaha untuk mengamalkan semua hal tersebut. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak semua bisa menjalankannya. Terlebih dalam fenomena akhir zaman ini, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin mereka tidak mau atau lupa, enggan untuk mengisi umur-umur mereka dengan berbagai hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pendengar setia dan pemirsa Al-Iman TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita. Kita akan membahas di kesempatan ini, yaitu melanjutkan dengan tema yang utama, pendidikan Islam, yang mana pada sebelumnya telah kita bahas mendidik dengan doa, yang mana intinya bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Allah yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, dan bagaimana para anbiya mereka berdoa kepada Allah, memohon agar diri-diri mereka dan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang saleh. Pada kesempatan kali ini, di antara bagian daripada mendidik dengan doa, yaitu kita menjaga, kita membentengi buah hati kita, anak-anak kita tercinta, membentengi mereka dengan doa-doa, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan, dituntunkan oleh agama yang mulia, yaitu Islam, melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan anak yang mana merupakan tanggung jawab dari orang tua, dan pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka, namun pendidikan yaitu dengan kita menjaga, memelihara, mengarahkan mereka, membimbing mereka, memberikan nasihat, menjaga agar mereka tidak lalai, tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh syariat Islam. Maka sebagai orang tua, kita harus menjaga mereka. Tatkala kita mengetahui bahwasanya ada suatu hal yang dapat memadaratkan mereka, pasti kita orang tua akan menjaga mereka. Terlebih penjagaan dari gangguan setan,
dalam artian yang luas, membentengi anak-anak kita dengan menggunakan doa-doa, zikir-zikir yang telah disyariatkan, wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kenapa dilakukan? Karena hal tersebut mempunyai dampak, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi anak-anak kita, terutama dalam proses menuju kedewasaan bagi anak-anak kita. Memiliki pengaruh dan dampak yang besar bagi mereka, bagi pemeliharaan atau kebaikan, penjagaan, serta keselamatan mereka dari fitnah dan keburukan. Berkaitan dengan poin ini, ada beberapa fase. Yang pertama yaitu fase sejak sebelum anak-anak kita dilahirkan. Tatkala orang tua berkeinginan untuk memiliki seorang anak, pasti mereka menjalankan sebuah ikhtiar, yaitu dengan menikah dan dengan melakukan hubungan badan antara pasangannya yang sah, yaitu seorang suami dan istri. Perhatikanlah dan mari kita renungkan bagaimana Islam mengajarkan suatu hal yang mungkin hal tersebut dipandang suatu hal yang remeh, yang mungkin kita kurang merasakan dengan sesungguhnya bahwasanya indahnya ajaran agama kita. Sampai-sampai suatu hal yang sangat mungkin dipandang tabu, suatu hal yang sangat pribadi, yaitu berhubungan antara suami dan istri. Ini disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya mengandung unsur-unsur yang sangat mulia, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu syaitanu abadan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, yaitu seorang suami, mendatangi istrinya, yakni ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas ia membaca doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkanlah setan dari rizki yang akan engkau anugerahkan kepada kami. Lantas, jika Allah mentakdirkan lahirnya anak dari hubungan tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, membiasakan melindungi, menjaga anak kita bagian daripada proses memelihara, menyayangi, mengarahkan buah hati kita untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh, yang dijauhkan dari mara bahaya, dari godaan setan yang terkutuk. Ini telah disyariatkan sejak sebelum anak itu lahir, sehingga orang tua agar mengamalkan perkara membentengi anak tersebut
membentengi anak keturunan mereka. Sehingga tatkala jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari ikhtiar tersebut, dari hubungan intim tersebut seorang anak, maka dalam sabda Nabi kita, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanu abada. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari hubungan tersebut seorang anak, diberi rizki seorang anak, maka anak tersebut insyaallah taala akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut. Sebuah kegiatan yang sangat tabu, yang sangat personal, sangat pribadi bagi seorang manusia, pasangan suami istri. Namun di dalamnya mengandung banyak sekali unsur-unsur yang sangat mulia. Yang pertama, bagaimana seorang suami dan istri menjalankan hubungan tersebut. Itu dimulai dengan hal yang istimewa, yaitu bismillah, menyebut nama Allah. Tidak seperti hewan, yang mana hewan hanya sekedar melampiaskan nafsunya. Namun di sini ada tuntunannya, yaitu dengan berdoa. Berdoanya pun menyebut nama Allah, mengakui bahwasanya Allah yang dapat menjaga, Allah yang dapat memberi rizki. Subhanallah. Adakah agama yang lebih mulia daripada Islam? Dan bahkan bagaimana ketergantungan hati kita memohon kepada Allah tatkala diberi rizki, dan jika memang benar ditakdirkan, kita berusaha memulai bentuk pendidikan itu sejak dini. Sejak dini dalam artian sebelum anak kita lahir. Maka di situ mengandung unsur bahwasanya kita menginginkan anak kita itu dijauhkan dari gangguan setan. Sehingga kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena apa? Anak-anak yang berada dalam lindungan, naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dijauhkan dari setan yang terkutuk. Sabda Nabi dalam doa tadi merupakan pembentengan yang agung untuk anak-anak, menyelamatkan mereka dengan zikir, dengan doa dari keburukan setan dan sekutunya. Ini merupakan sebuah metodologi pendidikan anak yang dianjurkan dalam Islam dengan menjaga dan melindungi mereka. Maka orang tua hendaknya tidak lupa untuk mengamalkan doa tersebut, meyakini dalam hatinya ini adalah bagian daripada agamanya, meyakini dalam hatinya bahwasanya ini tidak sekedar pelampiasan nafsu belaka, meyakini dalam hatinya bahwasanya rizki anak itu dari Allah, meyakini dalam hatinya bahwasanya ia menginginkan anak yang saleh dengan memohon kepada Allah agar anak keturunannya, jika Allah takdirkan dalam hubungannya menjadi seorang anak, itu menjadi anak yang dijauhkan dari gangguan setan. Fase yang berikutnya, yaitu fase yang kedua setelah anak itu dilahirkan, atau fase setelah dikaruniai seorang anak. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang tua berupa anak, berupa diberi karunia anak, maka seyogyanya tetap memperhatikan hal-hal berkaitan dengan melindungi, memelihara, membentengi mereka dari hal-hal yang membahayakan. Yang mana Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Memohon perlindungan anak dilakukan setelah anak itu lahir. Hal ini juga termaktub dalam sebuah ayat yang menceritakan tentang kondisi istri Imran. Siapakah istri Imran? Yaitu ibunda Maryam.
ibunda Maryam, yaitu nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Maka ingatlah tatkala istri Imran melahirkan anaknya, falamma wada'atha, tatkala istri Imran melahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ia pun berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamai dia dengan Maryam, dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha, dan aku memohon perlindungan untuknya, bika, dengan memohon perlindungan kepadamu wahai Allah, wa dzurriyyataha, dan anak-anak keturunannya, minasyaitonir rajim, agar engkau memelihara dari gangguan setan yang terkutuk. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kalimat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, tatkala ibunda dari Maryam, istri Imran, telah melahirkan dan dikaruniai anak, ia lantas berdoa kepada Rabb-Nya. Ia telah mengakui bahwasanya Rabb-Nya lah yang memberikan rizki, dan hanya Rabb-Nya lah yang dapat menjaga putrinya tercinta dan juga anak-anak keturunan dari putrinya. Ia berdoa kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau, agar Engkau memeliharanya, agar Engkau menjaganya ya Rabb dari gangguan setan yang terkutuk. Begitu juga bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar mendoakan anak-anak kita sebagaimana yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada cucu beliau. Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan permohonan, yaitu perlindungan untuk cucunya Hasan dan Husain dengan kalimat atau dengan bacaan yang beliau ungkapkan, u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lam. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua, yakni cucunya Hasan dan Husain, dari gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari pandangan mata atau penyakit ain yang membuat sakit. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Dalam teks hadis yang secara lengkap, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husain wa yaqul, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan sabdanya, u'idzu bikalimatillahi tammah
min kulli syaitan wahama wa min kulli ainin lama. Dan juga wa yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awidul Hasan wal Husain wa yaqul, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Dan sesungguhnya bapak kalian berdua, yakni Nabi Ibrahim, juga memohonkan perlindungan dengan doa tersebut untuk Ismail dan Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Doa ini selain diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan membaca doa tersebut untuk memohonkan perlindungan, membentengi cucunya Hasan dan Husain. Dan Nabi kita juga mengabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga membaca doa ini, memohonkan perlindungan kepada Allah dengan doa ini untuk kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishaq. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan pada fase tatkala kita telah dikaruniai anak, hendaknya kita tidak lupa dalam mendoakan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memelihara anak-anak kita, membentengi anak-anak kita dengan mengamalkan doa yang telah disampaikan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang dijauhkan dari mara bahaya, anak-anak yang dalam perlindungan Allah. Siapa yang bisa menjaga selain Zat yang Maha Mulia? Kita tidak bisa mengawasi anak kita selama 24 jam penuh. Kita tidak bisa melindungi dari berbagai hal untuk anak-anak kita. Banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi sikap, pola, pikiran, hati dari anak kita. Maka itu semua yang bisa menjaga mereka adalah Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mengetahui, Zat yang Maha menciptakan, Zat yang Maha mengatur alam semesta. Sehingga gangguan dan mara bahaya, baik itu gangguan dari setan yang terkutuk, gangguan dari binatang buas, gangguan dari mata-mata penyakit ain yang dapat menjadikan penyakit bagi anak-anak kita, maka itu semua akan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga melalui doa-doa yang kita ucapkan, melalui sunnah-sunnah dari doa dan zikir yang kita amalkan untuk kita mohonkan kepada Allah yang terbaik bagi buah hati kita. Fase yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu setelah anak-anak kita mulai mampu untuk berbicara atau mengucapkan sesuatu. Pada fase ini, yaitu saat anak mencapai masa atau usia dapat berbicara, dapat menirukan apa yang diomongkan oleh orang tuanya, maka saat-saat inilah adalah saat-saat yang baik untuk orang tua itu mentalkinkan, mengajari anaknya untuk melafatkan, yakni mentalkin anak-anaknya dengan zikir-zikir yang berasal dari sunnah Nabi kita yang mulia. Pada fase inilah adalah saat-saat yang indah, saat-saat masa keemasan bagi mereka anak-anak tercinta kita, untuk kita tuntun mereka keluar dari lisannya
doa-doa yang disyariatkan yang dapat membentengi mereka dan menjadikan itu suatu hal yang tertancap dalam diri mereka, menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi mereka sebagai bekal sampai dewasa, bahkan sampai mereka memiliki keturunan. Tidaklah kita ingat bagaimana kita menghafal lagu-lagu, perkataan-perkataan mulai kita sejak kecil sampai dewasa. Kapan lagu-lagu itu masih masuk dalam memori kita dan mudah keluar dalam lisan kita? Maka maukah kita seperti itu? Relakah kita yang keluar dari mulut anak-anak kita suatu hal yang bahkan dimurkai oleh Allah? Nyanyian-nyanyian setan, perkataan-perkataan yang dapat menenggelamkan kepada hal-hal keburukan bagi anak kita. Maka ini adalah masanya, ini adalah waktunya untuk kita ajari mereka dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan kalimat-kalimat yang mulia. Dan pembelajaran sejak dini ini akan terkenang, ini akan benar-benar menancap dalam memori mereka, sehingga akan menjadikan kebaikan untuk kehidupan yang selanjutnya bagi mereka. Seperti zikir pagi dan petang, ya, banyak sekali buku-bukunya telah dijual. Janganlah sampai buku-buku yang mulia tersebut yang di dalamnya banyak zikir-zikir atau dikenal dengan buku Hisnul Muslim sebagai benteng atau perisainya seorang muslim, ya. Jangan hanya sekedar sebuah pemanis di rak-rak buku kita. Kita harus menghafalnya sebagai orang tua sehingga kita bisa mentalkinkannya, mengajarikannya kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak akan tumbuh dengan terbiasa dengan berzikir kepada Allah. Dan anak-anak tumbuh dengan keadaan terbiasa untuk berzikir, menyebut nama Allah dalam segala keadaannya kelak. Ya. Maka akan didapatkan berbagai kebaikan untuk mereka dalam kebiasaan berzikir tersebut. Entah itu kesehatan yang didapatkan, entah itu keselamatan dari kejelekan yang akan menimpa, keselamatan dari keburukan yang akan menimpa, dan bahkan bisa menjadikan keberkahan dari segala hal, dari segala bentuk perkara yang ada di dunia dan juga masa depannya. Karena apa? Karena kita telah mengajari mereka untuk mereka menggantungkan diri mereka, menggantungkan hati mereka kepada Zat yang Maha Mulia melalui zikir-zikirnya. Apa jadinya jika apa yang diungkapkan mulai kecil hingga dewasa adalah kalimat-kalimat nyanyian-nyanyian yang itu secara tidak langsung akan merusak memori mereka, merusak akidah mereka, merusak kebiasaan mereka, bahkan merusak akhlak perilaku mereka. Karena sebuah nyanyian-nyanyian, lantunan-lantunan kalimat yang tiada artinya. Namun jika kita mengajarkannya tatkala anak masuk rumah contohnya, ya, atau anak keluar rumah, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan doa keluar rumah. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatanha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yaitu sebuah hadis Nabi yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila seorang keluar dari rumahnya kemudian ia membaca doa
yaitu dengan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita, maka kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhannya, dan kamu telah dilindungi. Fa tatanaha lahu syayatin, maka ketika itulah setan-setan itu akan menjauhi dirinya. Fayaqulu lahu syaitanu akhar, lantas salah seorang atau salah satu dari setan yang lain pun berkata kepada temannya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kalian bisa mengganggu terhadap seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka dalam hadis ini bagaimana seorang yang terbiasa apa yang diucapkan adalah ucapan-ucapan doa-doa zikir, terkhusus dalam hadis ini, bagaimana seorang ketika keluar rumah membaca doa tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung ketauhidan yang sangat kuat. Tidak hanya sekedar ucapan, namun maknanya akan mengajari anak kita bahwasanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Karena seorang tatkala keluar dari rumahnya, siapa yang akan tahu akan ada mara bahaya kepadanya? Siapa yang akan tahu dirinya akan mendapatkan kecelakaan atau keburukan? Wal iyadu billah. Maka dalam doanya bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Subhanallah. Kalimat-kalimat yang indah. Pertama, kita telah menjalankan sunnah dengan mengucapkan doa. Kedua, tatkala kita menyelami artinya, mengerti tentang artinya, maka akan menambah iman kita, ketauhidan kita. Dan yang ketiga, dijamin oleh Allah, kita dijaga, dicukupi, dibentengi. Masya Allah. Dan juga disampaikan bahwasanya setan yang lain mengatakan, bagaimana kita akan mengganggu? Ya. Ini ungkapan dari setan. Karena jika orang yang telah dicukupi, dijaga oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mencelakakan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami ulangi berkaitan dengan fase ini, yaitu fase di mana kita mulai mengajarkan anak kita, mentalkin mereka agar mereka mengucapkan, menghafalkan, mengamalkan doa-doa dan zikir-zikir. Ya, cukup bagi kita menghafalkan doa pagi dan petang, dan kita ajarkan kepada anak kita agar mereka membacanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membentengi diri kita, keluarga kita. Maka rumah akan menjadi indah, maka lingkungan akan menjadi indah. Tiada yang indah kecuali diri kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita. Di dalamnya dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang baik. Sungguh indah tatkala orang tua bangun dari tidurnya, ia membaca doa bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan alangkah indah tatkala bangun tidur, ia membangunkan anaknya, membangunkan istrinya, terutama jika ia bisa dimudahkan untuk bangun di tengah malam sebelum sholat subuh. Mengajak anaknya sungguh indah, mengajari mereka doa bangun tidur, mengajari mereka doa tatkala masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, lantas sholat subuh, lantas mengajari mereka untuk mengamalkan baca zikir pagi. Maka
di celah bagian mana setan akan ikut andil dalam keluarga kita. Namun jika kita sendiri lalai, jika kita sendiri yang menjadikan suasana rumah itu jauh dari lantunan-lantunan Al-Quran, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mengajarkan kepada mereka zikir-zikir yang telah disunnahkan, maka disitulah setan akan masuk. Setan akan ikut dalam berbagai suasana yang kurang baik di dalam rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Suara Al-Iman dan pecinta Al-Iman TV yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Poin yang terakhir, yaitu sebuah poin yang mungkin sudah mulai dilupakan, terutama di zaman sekarang ini, yaitu menahan anak-anak kita tatkala senja mulai menyapa. Di zaman yang modern ini, kita tidak mungkin mungkiri seorang anak itu butuh untuk bermain di luar. Karena bermain di luar, bercengkrama dengan anak-anak sebaya seusia mereka, itu juga bisa mendapatkan atau mendatangkan hal-hal yang positif bagi keberlangsungan muamalah mereka dengan yang lainnya. Terutama di zaman gadget seperti ini. Jangan sampai anak-anak kita temannya hanya dengan gadget saja. Ia hanya di rumah memegang HP, ya, atau megang Android ataupun yang lainnya, tanpa ia bisa bersosialisasi dengan temannya. Ya, itu juga suatu hal yang kurang bagus. Karena manusia adalah makhluk sosial. Islam juga diajarkan untuk kita bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Hubungan antara manusia dengan manusia. Namun, ada banyak anak-anak muslim yang tatkala senja mulai menyapa, mereka masih asik bermain di luar. Gelak tawa yang polos, permainan yang mendatangkan keriangan bagi mereka, kaki-kaki yang berdebu, itu masih menempel atau berlanjut terus pada permainan mereka meskipun senja mulai nampak, meskipun azan maghrib telah berkumandang. Entah karena memang asiknya mereka, atau karena orang tuanya belum mengingatkan, atau mungkin orang tuanya masih sibuk, atau bahkan mungkin orang tuanya belum tahu. Yaitu tentang satu hal yang mana ini merupakan atau bagian daripada pendidikan Islami yang juga ditentukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan melarang anak-anak atau menahan anak-anak tatkala senja telah menyapa, terlebih tatkala adzan maghrib telah berkumandang. Ini bukan sebuah mitos. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyaitana yantashiru hina idzin fa idza dhaba sa'atun minal laili fakhulluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Jika malam telah menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan-setan sedang bertebaran. Dan jika telah berlalu saat dari waktu malam, maka perbolehkan mereka untuk keluar.
Dan jangan lupa tutuplah pintu-pintu dan berzikirlah menyebut nama-nama Allah. Karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, la tursilu fawashikum wasibyanakum idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul ghisha fa inna syayatina tanba'ithu idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Janganlah kalian lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan itu berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya maksud dari tahanlah anak-anak kalian, yakni laranglah mereka agar tidak keluar pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab pada waktu itu setan berterbaran. Sehingga di sini Islam mengajarkan agar kita menahan anak-anak kita. Menahan anak-anak kita, melarang mereka untuk keluar di waktu-waktu tersebut, yaitu tatkala matahari akan terbenam, terlebih tatkala azan sudah mulai berkumandang, yakni azan maghrib. Maka di sini tahanlah anak-anak kalian, ya. Kita ajak anak-anak itu untuk masuk di rumah dan kita tutup pintu rumah. Dan ini merupakan bagian daripada metode mendidik anak-anak kita, sehingga ada waktu-waktunya. Dan ini waktu-waktu khusus yang telah maktub dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan ini bukan sebuah mitos, ya. Sehingga hendaknya kita mengajari anak-anak kita ada waktu-waktunya, agar mereka itu kapan waktunya bermain, kapan waktunya mereka kembali ke rumah, ya. Senja ketika mulai menjelang, marilah kita ajari kepada anak-anak kita agar mereka masuk ke dalam rumah, dan kita tidak mengizinkan mereka untuk keluar guna atau dalam rangka bentuk menjaga mereka, mengajari mereka, membentengi mereka dari gangguan setan. Dan ini adalah bagian atau bentuk perhatian orang tua dan bagian daripada proses mendidik anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini adalah poin-poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Itu keterbatasan dari diri saya sebagai manusia, dan saya beristighfar kepada Allah atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan jika ada benarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri saya dan yang mendengarkan agar bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dan menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.